Ya, kita lanjut lagi. Saya langsung ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau melihat dari keahlian Anda, ahli kriminologi, apakah memang mudah bagi seseorang melakukan pembunuhan berhadap-hadapan sesama teman, lalu dengan medium yang begitu, dia yang menghidangkan dan segala macam? Tergantung ya. Kalau dia yang baru pertama kali, ya, dia akan bunda. Tapi kalau dia sudah profesional dan ini, akan tidak apa. Bahkan lie detector itu tidak bisa mendeteksi karena dia sudah siap. Tapi yang saya lihat di sini, siapapun pelakunya kalau terbukti dia dengan sengaja, itu dia melakukan perbuatan yang tidak berkemanusiaan, kalau tidak boleh dikatakan biadab. Ya. Nah, pengadilan ini untuk mencari keadilan dan kebenaran. Ya. Tapi hukum itu kan dibuat oleh manusia dan dilaksanakan oleh manusianya sendiri, yaitu yang polisi, jaksa, hakim, pengacara dan ini. Ya. Yang membedakan mereka adalah dari pendidikan dan pengalamannya. Ya. Jadi di sini saya melihat proses ini baru separuh, ya, karena yang diajukan oleh negara dalam ini jaksa itu adalah saksi ahli yang memberatkan. Ya. Saya belum melihat yang barangkali nanti pengacara hari akan Senin menghadirkan yang meringankan, ya, baru mulai. Yang ada chart. Ya. Ya. Nah, nanti pada selesai sidang, ini disinilah terletak dari hakim, ya, dia dengan kecerdasannya, ya, dengan hati nuraninya, harus mewujudkan keadilan. Apa itu keadilan? Kalau bukti-bukti itu menurut hakim adalah sudah sesuai dengan hukum, ya, sesuai dengan keadilan masyarakat, rasa adil masyarakat, dan hati nurani. Hati nurani ini sangat susah disulit dan ini tanggung jawab dia kepada Tuhannya. Ya. Kalau dia sudah melakukan itu semua, apapun keputusan hakim itu harus kita hormati. Ya. Ini baru tahap pertama. Nanti kalau yang tidak merasa tidak puas bisa ada banding lagi. Jadi menurut saya ini masih panjang. Baik. Kalau boleh saya tambah sedikit, bapak saya polisi. Nah, tapi zaman Pak Hugeng dulu, dia di rumah itu ada gambar wayang. Saya tanya, Pak itu wayang apa? Nah ini dalam filosofi wayang Jawa, itu ada dua pendeta, ya, pendeta Kresna, ya, karena dia Kresna, dan pendeta Durna. Nah, ini juga dilambangkan dengan sifat-sifat satria. Nah saya penegak hukum, polisi katanya. Ya. Seorang polisi itu harus seperti Kresna, ya, harus membangun keadilan untuk masyarakat umum. Betul. Itu Kresna. Ya, Durna? Durna itu pendeta yang bermata dua, ya, kiri kanan, menarik keuntungan dari segala sesuatu ke dia. Nah, saya kira polisi, menurut bapak saya dan penegak hukum yang lain harus bersifat seperti Kresna. Tidak seperti. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada yang kayak Durna. Ada, karena manusia, ya, manusia biasa. Ya, Baik, Pak Thomas. Mbak Dea. Kalau dari saksi-saksi yang sekarang sudah keluar saja yang dianggap sebagai saksi memberatkan bisa dimentahkan seperti ini, apakah kemudian nanti mungkin sebuah pengadilan yang begitu banyak mendapat sorotan lalu kemudian hakimnya membebaskan? Apakah itu satu kemungkinan? Sebelumnya saya mau menyoroti satu hal bahwa benar kalau saksi bisa dikatakan adalah saksi yang memberatkan. Tapi kalau ahli, sepanjang aturan hukumnya harusnya tidak ada ahli yang meringankan atau ahli memberatkan. Ahli itu harus menjadi ahli sesuai dengan keilmuannya, apa yang dia tahu, atau yang dia sampaikan. Tidak bisa kemudian ahli itu berpihak kemana dan kemana. Itu dalam bahasa kita biasa kita sebut ini ahli bersaksi. Apa? Ahli bersaksi. Jadi ahli itu harus sesuai dengan keahliannya. Jadi saya rasa kalau nanti memang dihadirkan ahli dari pihak penasehat hukum, ya posisinya akan sama dengan ahli-ahli sebelumnya, yaitu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Kemudian tadi mengenai apakah mungkin dengan kasus yang begitu fenomenal, unik, mendapat banyak sorotan seperti ini, lalu kemudian hakim membebaskan? Kita kembali ke alat bukti tadi. Apabila memang alat bukti berupa keterangan saksi memang menyatakan demikian, ada keterangan terdakwa di situ, ada alat bukti-bukti lain, kemudian surat. Surat di sini yang harus digarisbawahi adalah surat berupa hasil forensik. Hasil forensik yang lengkap dilakukan sesuai prosedur, dia akan berdiri sendiri sebagai surat dan satu bukti sempurna. Jadi cukup dia surat, kemudian ahli yang bersaksi menyatakan bahwa apa yang di dalam surat tersebut demikian, ditambah keyakinan hakim itu sudah cukup. Tapi di sini faktanya adalah saksi tidak ada yang melihat, kemudian ahli menyatakan beberapa hal
penyebab kematian seperti apa, tetapi ahli bukti surat tidak didapatkan di sini, berarti kita hanya bergantung pada nanti ada keyakinan hakim dan keterangan terdakwa. Oke, singkat saja terakhir. Ini senyum-senyum terus dari tadi Ibu Serdame ini. Apa kartu truf yang dipunyai dalam persidangan-persidangan berikutnya? Saya pikir bukan masalah kartu truf, karena sidang ini sudah terbuka. Ya. Jadi kesempatan daripada jaksa itu hari ini sudah selesai, kami melihat nih. Oke. Tidak ada satupun, baik dari saksi, baik dari ahli, baik dari bukti-bukti lain yang mengarahkan, yang mengatakan bahwa Jessica itu sudah melakukan Oke. perbuatan apa yang dituduhkan dalam 340 ini. Sehingga seperti apa yang tadi dikatakan Mbak Dia itu, ya memang ya hakim itu ya harus memutuskan. Tidak hanya dengan hati nurani itu pun kan harus ada dasarnya juga. Ya. Harus memutuskan sesuai dengan apa yang di fakta persidangan, apakah ada keterangan saksi dan semua alat bukti itu. Ya kalau tidak, seperti beberapa yang kita sudah juga mendengar, kalau tidak ada bukti, tidak ada, harus berani. Harus berani. Harus berani berbeda. memutuskan. Harus berani berbeda dari memutuskan arus. untuk bebas. Jangan karena tekanan-tekanan. Baik. Dan perlu diingat, bagi kami kuasa hukum, kita ini Jessica ini mencari keadilan. Ya. Bukan mau mencari siapa yang menang, siapa yang kuat. Seperti tadi Ibu Pemimpin katakan, ada satu sisi yang sudah kehilangan anak. Betul Ada sekali. satu sisi yang sedang terancam. Nah, kalau sampai faktanya bukan Jessica, apakah kita selaku manusia, selaku anak bangsa tidak harus membantu? Oke, Itu kami mau sampaikan moral ini supaya jangan bahwa pengacara itu karena dibayar. Iya, coba Pong. Iya, terakhir. Aduh, nggak terasa. Di penghujung sidang istimewa ini, Tif, ada dua hal yang ingin Cepopong sampaikan. Yang pertama, yang tahu siapa pelaku hanya dua, Tuhan dan yang melakukan. Kita belum tahu. Yang kedua, kurang lebih 6 abad sebelum Masehi, ada seorang filsuf Yunani, namanya Anaxarchus, yang mengatakan bahwa hukum itu seperti jaring laba-laba. Terlalu kuat untuk yang lemah, terlalu lemah untuk yang kuat. Mangga. Dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, Cepopong tutup sidang istimewa ini. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang filsuf Yunani tadi katakan. Dor. Iya. Terima kasih Cepopong. Terima kasih Mamat yang sudah menjaga minuman Cepopong dari asupan-asupan tertentu. Supaya Pak Thomas, tidak ada Ibu yang Serdame, Ibu Basbet, Mbak Dea, dan Pak Budiawan. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini sama dengan siaran-siaran langsung dari persidangan yang kami buat bermanfaat sebagai untuk menyaksikan cross examination sebagai latihan bagi masyarakat. Juga bisa untuk mengawasi kinerja aparat supaya aparat kita lebih baik dan Indonesia lebih baik. Latif Siregar, pamit.